Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 21 Juni 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hai puji kuasa namanya, malak sembah sujud, dan di hadapan arasnya beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhanmu. Segala bangsa dunia, negeri dekat dan jauh, yang menerima damainya, beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhanmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang kami boleh alami dalam sepanjang hari. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami, semua karena perkenanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau malam ini Tuhan memberikan waktu untuk kami beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau membuka, membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, berkata-katalah dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama boleh tertanam baik dalam hati kami dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, Selasa 21 Juni 2022, terambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang diberi kesempatan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan lebih berbahagia lagi ketika kita mampu melakukan firman dalam kehidupan kita. Terpuji Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan malam ini, persekutuan yang utuh, kasih pulungan sang kalebu talang. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sifat membeda-bedakan masih sering menjadi persoalan dalam hidup manusia. Dan akibatnya adalah perseteruan. Keutuhan jemaat kadang-kadang terganggu karena ada yang merasa lebih benar, ada yang merasa lebih penting, merasa lebih berkuasa, merasa lebih berjasa, dan lain sebagainya. Yang disebut gereja adalah orang percaya. Dengan demikian, yang gereja adalah setiap anggota jemaat. Gereja artinya persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Jadi, kalau dikatakan orang-orang berarti jemaat itu terdiri dari beberapa atau banyak anggota dan tentu berasal dari berbagai latar belakang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun dari kepelbagaian latar belakang itu, semua telah berada dalam satu persekutuan yang utuh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang mempersatukan. Manusia yang sudah jauh dari Allah karena dosa telah dipersatukan kembali di dalam Dia. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dalam rangka menyaksikan kasih Kristus terhadap dunia ini. Dan dalam rangka kesaksian itu, gereja perlu memelihara dan merawat keutuhan persekutuan sehingga dapat menjadi teladan bagi dunia. Keutuhan persekutuan merupakan kekuatan bagi umat Allah
dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena dengan persekutuan kita dapat saling menopang, kita dapat saling mengasihi, dan dapat saling peduli satu dengan yang lain demi terwujudnya satu keluarga Allah yang hidup dalam damai dan sejahtera. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami di surga, Allah yang selalu setia, menuntun, memelihara dan memberkati kami dalam kehidupan kami masing-masing. Malam ini Tuhan kami boleh bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan buat kami, boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan kami bersyukur Engkau boleh hadir dalam persekutuan kami lewat firman-Mu yang kami sudah baca dan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami, dan firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam hidup kami, dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan dalam hati kami dan akan menuntun kami untuk melakukannya dalam sepanjang kehidupan. Tuhan, kami mau berdoa, bersyukur bersama dengan seluruh anggota Jemaat Elim Balikpapan. Bersyukur bahwa Tuhan tetap menuntun, memberkati dan melindungi kami semua. Kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang boleh bersuka cita pada hari ini, boleh mengalami pertambahan usia baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bersama dengan saudara dan saudari kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini, Ibu Yori Yuniatri Calunggun, Alessandro Jin Slatana, Bapak R. Simorangkir, Arsel Gamaliel Tarupati, Bapak Raden Julianto Dwi Prasetyo. Tuhan, sempurnakan sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu. Terima kasih untuk pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, mereka tetap bersyukur, mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa, Tuhan hadir sebagai dokter bagi mereka, memberkati segala upaya yang dilakukan baik melalui para dokter, bahkan makanan, minuman, dan obat-obatan. Kasih-Mu Kau nyatakan lewat semuanya itu sehingga umat-Mu boleh mendapatkan kesembuhan yang kami percaya bahwa kesembuhan itu hanya dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, para lansia dalam menjalani masa tua yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat usia tua yang Tuhan masih anugerahkan. Karena itu kami berdoa Engkau tuntun, Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan mereka dalam menjalani masa tua dan sukacita senantiasa mereka rasakan dan mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini sementara berjuang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, berikan kesabaran kepada mereka Tuhan, berikan ketabahan, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap menuntun mereka, dan kami percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami dalam studi, dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati, berikan kesehatan kepada mereka, berikan ketekunan, mereka boleh tekun belajar dan mereka juga boleh mencapai cita-cita
yang mereka cita-citakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya Tuhan berkati, mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, mereka tetap terpelihara dan semakin bertumbuh baik jasmani maupun rohani mereka, dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, Tuhan berkati, karuniakan kesehatan, hikmat, mereka setia dan untuk menggembalakan jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan keluarga mereka juga diberkati dan mereka tetap terpelihara dan merasakan sukacita dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati, terlebih Tuhan berkati pemerintah kami dalam menangani wabah COVID-19. Kami bersyukur untuk kondisi saat ini, namun kami tetap menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat untuk tetap patuh terhadap peraturan pemerintah, dan dari dalamnya kami boleh sehat, kami boleh bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, hidup kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara, jaga dan lindungi kami. Kami boleh beristirahat dengan damai sejahtera, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh berkat. Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakan doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu setia mengajarkan doa yang sempurna. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, tetap kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Selasa 21 Juni 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.